sewulan ono pamit menari kosmono ning stasiun balapan Solo. Asik-asik cendol-cendol. Bandung Rawat, Jawa Timur dengan acara gathering bulan November tanggal 7. Teman-teman bisa menikmati santai. Andika dari tim recovery kita gabung dengan tim Moro gathering Bang Jombang, pasti bisa. Terima kasih Bang Jombang. Tarik ses semongko kini tinggal aku sendiri. Buka bibir jangan sepi. Kembali di sini ku terus menanti. Akan ku coba untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia juga punya gambaran arahnya kemana video ini. Nah video ini tujuannya ini untuk Anda semua. Nanti bisa di videonya nanti bisa di share ke Mas Iwan, bisa didengarkan di rumah. Jadi ini sebagai pelajaran Anda nanti menghadapi kehidupan Anda yang Anda harus ketahui.
bagaimana sih seorang Mark ini seorang motivator, dia menjalani kehidupannya, pengalaman pribadinya nanti disampaikan di sini sebagai di video ini. Nilai budaya perusahaan kita ke publik. Survei global yang dilakukan di 35 negara mengenai perilaku pengguna media sosial di tahun 2018 ditemukan bahwa 61% karyawan bangga terhadap perusahaan tempat mereka bekerja dan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir di sini untuk kita belajar bersama tentang training leadership dan mindset. Untuk training kali ini berkenaan dengan membangun mindset teman-teman untuk mengetahui lebih jauh tentang potensi yang ada di teman-teman. Jadi saya harap di sini apabila nanti teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut, silahkan ditanyakan ke Pak Ali selaku pemateri nanti. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang videonya, apabila ingin mengcopy, silahkan nanti hubungi saya atau Mas Ajis, nanti kami berikan untuk materi videonya. Terus untuk kali ini mungkin teman-teman bertanya, untuk apa sih workbook ini? Jadi nanti di sela-sela video nanti akan ada bagian-bagian yang sekiranya itu dianggap penting dan itu akan ada di situ. Berkenaan dengan hal itu nanti teman-teman silahkan konsen lihat video berkenaan dengan mengisi pertanyaan yang ada di buku teman-teman. Oke, dan untuk saat ini kita akan coba mendengarkan dari arahan direktur utama. Oke, kita dengarkan arahan dari direktur utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat baik jiwa raga dan usahanya, dan salam bahagia untuk semua keluarga Bank Jombang yang kami cintai dan kami sayangi. Pertama-tama kami tentu melakukan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di masa pandemi ini kita tetap bisa melakukan gathering yang dilaksanakan oleh kantor Bank Jombang meski tidak secara bersamaan yang tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan bersamaan, namun untuk tahun ini di kala pandemi kita pecah per cabang untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui untuk gathering-gathering tahun-tahun sebelumnya, pertama dulu kita pernah ingat bahwa kita belajar tentang disiplin di Rindam, yaitu di Komplek TNI Angkatan Darat di Rampal, Malang. Itu belajar banyak tentang disiplin dan itu juga banyak melakukan perubahan di Bank Jombang. Yang kedua, kita juga pernah melakukan gathering di Bali yang waktu saat itu kami juga melakukan bagaimana kita itu bisa sadar terhadap apa namanya kebaktian atau talenta ataupun bagaimana kita bisa laten setia terhadap Bank Jombang. Selanjutnya tahun kemarin kita teman-teman semua karyawan Bank Jombang ke luar negeri. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura, pejabatnya ada yang ke Thailand. Kami sudah merencanakan hal itu, namun karena ada pandemi maka kita tidak bisa melaksanakan hal itu. Untuk kali ini kami mempunyai program karena adanya pandemi. Dengan adanya pandemi ini maka kita tidak bisa melakukan pencapaian atau melakukan penyaluran kredit secara membabi buta karena harus hati-hati betul, karena kita tidak tahu barangkali nanti dilakukan rem mendadak oleh pemerintahan, misalnya tahun depan diadakan libur angsuran lagi, kita juga terseok-seok untuk hal itu. Nah, kondisi inilah apa yang bisa kita lakukan. Maka untuk tahun ini kita gatheringnya adalah kita berikan kepada teman-teman sekalian itu bagaimana tetap mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa agar pada saat benar-benar ekonomi ini pulih, bila ada kesempatan untuk melakukan penggencaran kredit selalu siap dan selalu ready untuk melaksanakan itu. Nah, maka untuk gathering kali ini kami memberikan program yaitu Road to Millionaire atau jalan menuju kemakmuran atau jalan menuju sukses atau menuju kaya
dan satunya adalah mengenai program Sadar Kaya. Di sana Anda akan nanti diputarkan oleh berbagai video yang dilakukan, yang dipandu di sana videonya melalui Bosman Sontoloyo, yaitu Mardiku Wowi Prasetyo. Kita sarikan dari beberapa video dan yang pernah saya ikuti seminarnya untuk bisa diserap oleh karyawan Bank Jombang untuk bisa membakar semangat maupun perubahan nasib maupun perubahan terhadap mindset, baik itu sadar kaya maupun loyalitas terhadap perusahaan. Nanti dalam perjalanan Anda akan diputarkan video-video, mungkin sudah diputarkan saat perjalanan nanti, yaitu terkait dengan perilaku milenial saat ini. Di sana disampaikan bahwa milenial sekarang menjadi segmen pasar yang ke depan. Bank Jombang akan menyesuaikan ke sana. Contoh kita luncurkan saat ini yaitu pembukaan rekening tanpa harus datang ke bank. Dan kita juga akan melakukan ATM tanpa kartu sudah berjalan, ATM branding kita akan jalankan juga, digitalisasi perbankan serta internet banking, mobile banking kita sudah akan garap. Yang kedua, Anda akan diberikan materi terkait dengan bagaimana sih mindset bahwa kita itu harus mempunyai craft. Craft itu singkatan dari canceling, replacing, replace, afirmasi, fokus, dan terakhir ada trend. Di sana Anda bagaimana merubah di bawah alam sadar saudara agar bisa memberikan motivasi atau afirmasi terhadap diri, bagaimana kita bisa mencapai kemakmuran dan macam-macam hal yang akan disampaikan oleh kepala cabang dan KPNO. Yang terakhir di dalam video tersebut adanya rumus-rumus terkait dengan bagaimana kekayaan itu didapat, bagaimana rumus terkait dengan kaya melalui versi ANSD. Di sana juga bagaimana Anda bisa menghargai kepala cabang itu mencapai puncak karirnya seperti apa, berdasarkan pengalaman, berdasarkan konektivitas maupun berdasarkan relasi yang dia punya. Setelah Anda diberikan video-video tadi, nanti pada akhirnya Anda akan adanya tugas semua karyawan Bank Jombang harus mempunyai media sosial, yaitu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Anda diminta untuk membuat itu semua. Ada nanti surat perintahnya yang ditandatangani oleh Ibu Direktur. Bagaimana memanfaatkan media sosial ini untuk bisa memasarkan Bank Jombang ke depan lebih bagus. Di samping itu, bagaimana cara menggalak milenial. Milenial itu concernnya atau konsentrasinya melalui media sosial harus kita masuk ke sana. Sekarang misalnya lagi trennya taresis gitu kan, Anda bisa joget-joget tapi di situ ada latar belakangnya Bank Jombang atau tulisannya Bank Jombang, Anda bisa meng-create itu. Itu bagian dari menggemakan Bank Jombang di media sosial yang ada saat ini. Pokoknya tiap hari harus memposting, baik itu melalui contoh hari ini Twitter, besok mungkin Instagram, Rebo mungkin Facebook, Kamis mungkin TikTok, atau Jumatnya mungkin YouTube. Nah, bahan-bahan ini kita siapkan bagaimana Anda meng-create. Nah, dari bahan-bahan ini tidak selalu memasarkan, tapi sifatnya adalah soft selling. Nah, dari soft selling ini kita maunya adalah sharing, setelah sharing baru selling. Jadi sharingnya itu mengenai kehidupan Anda, tentang apa yang Anda, misalnya Anda jalan-jalan ke Wonosalam, pas ada penunjuk arah Bank Jombang, Anda bisa foto di situ sambil membuat good. Jalan tipis-tipis nih ke Wonosalam gitu ya. Sudah, tapi di situ udah ada gambarnya Bank Jombang. Itu sudah selesai kewajiban Anda. Tentu kami memberi kewajiban, ada konsekuensinya. Dan bila mana Anda dalam nantinya tugas ini kok tidak mempunyai sarana, maka kami juga akan sediakan kredit HP secara tanpa bunga atau 0% bunga bagi semua karyawan Bank Jombang yang berkeinginan untuk mendapatkan HP tanpa bunga, maka kita akan beri fasilitas itu. Intinya semua karyawan Bank Jombang dari gathering ini kita belajarin bagaimana berinteraksi dengan kaum milenial, bagaimana Anda bisa mengambil segmen kaum milenial, dan kalau bisa Anda juga sadar kaya maupun jalan menuju kemakmuran untuk Bank Jombang dan pada diri Anda sendiri. Itu saja. Salam sehat untuk semuanya, salam untuk keluarga. Mohon maaf mungkin kami tidak bisa hadir secara physically. Dengan video ini kami bisa menyapa Anda semuanya. Itu saja. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya di sini masih semangat, nggih?
Bang Jombang. Bang Jombang. Bang Jombang. Luar biasa. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melaksanakan training untuk seluruh karyawan. Tema besarnya adalah leadership and mindset transformation. Ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pelaksanaan gathering dilakukan di setiap cabang karena mengingat pandemi ini kita membatasi jumlah perkumpulannya orang. Yang kedua juga kita juga pengen materi ini disampaikan lebih intensif, lebih detail, lebih personal. Materinya nanti mungkin Pak Dirut sudah menyampaikan tentang hal yang berhubungan dengan how to be billionaire yang disampaikan oleh Mardi Gurwowi yang kita sering kenal dengan Bosmin Sontoloyo. Menariknya adalah nanti selain dikenalkan oleh video-video yang isinya narasi yang menurut kami bagus dan itu perlu diketahui oleh semua karyawan, harusnya juga akan diceritakan oleh personal atau success story yang dimiliki oleh masing-masing kepala cabang, bagaimana karir selama ini yang ada di Bank Jombang. Yang berikutnya adalah dalam kesempatan ini saya menyampaikan ya, selain jadikan kegiatan kali ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas tim, kemudian kebersamaan, dan juga meningkatkan kemampuan personal, yaitu tentunya tentang soft skill. Jadi investasi apa yang paling bagus? Investasi yang paling bagus adalah investasi leher ke atas. Ini nggak akan habis dan ini hasilnya tidak terbatas, unlimited. Sehingga kawan-kawan sekalian dari seluruh cabang yang saat ini mengikuti, selain bersenang-senang juga kita punya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berinvestasi di leher ke atas. Selamat bergembira, bersenang-senang, dan juga mempunyai mindset baru, memiliki cara pandang baru dalam pengelolaan mindset kita ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon maaf tidak bisa hadir di tengah teman-teman sekalian, tapi umpamanya saya hadir di teman-teman sekalian, bayangkan bahwa saya menyalami Anda satu-satu gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lagi selamat menjalankan kegiatan ini dengan penuh sukacita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita suksesnya ataupun perjalanan Pak Ali sampai dari awal masuk ke Bank Jombang sampai dengan saat ini menjadi pimpinan cabang Bank Jombang. Pak Ali, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini pembukaan sambutan beserta cerita. Oke, terima kasih. Saya di sini mewakili direksi dalam hal pemberian materi. Saya ucapkan kepada direksi juga atas materi yang diberikan. Semoga nanti bisa membangun kita ke depan secara mindset ya. Ini kalau produknya mahasiswa training leadership. Kemarin kita buat apa? Judul apa yang kemarin untuk ngoroh? Self image building the best future ya. Oke ya. Sebelum masuk ke materi, saya sedikit bercerita karena pesannya takdir juga seperti itu, harus bercerita tentang karir saya. Berarti apa tujuan yang dipetik di sini? Berarti bisa memberikan motivasi Anda bahwa perjalanan itu sangat panjang. Dalam cerita ini saya mulai dari masuknya Pak Afandi tahun 2011. Bulan 11 Pak Adam itu bulan 12 tahun 2011, selisih 1 bulan. Pada waktu Pak Afandi masuk ke Bank Jombang, dulu asetnya sekitar 27 ya Allah. Dengan NPL di bawah 30 ya. Di bawah 30.
Pak Afandi masuk ke Bank Jombang, otomatis harus membenahi yang pertama terkait dengan NPL. Karena komitmen dari pada waktu itu BI ya, belum ada OJK, komitmen dari Pak Afan harus 5%. Otomatis pada saat Pak Afan datang ke Bank Jombang, otomatis kan belum mengenal orang nih, sopo sing tak tudasi kan belum. Pada saat itu saya dipercaya sebagai tim penagihan. Tak tahu Pak Afan percaya saya sebagai tim penagihan. Di saat itu Pak Afan mengucap bahwa nyawa saya ada di saya, nyawanya Pak Afan, rohnya Pak Afan ada di saya, karena tanggung jawabnya dia dengan BI harus menyelesaikan NPL, target utamanya NPL pada waktu itu. Jadi segala kegiatannya terkait dengan berhubungan dengan penagihan, kendalinya ada di saya. Apapun yang saya kerjakan tidak ada ACC, pasti ACC. Dari perjalanan itu ternyata saya pegang tim penagihan itu sekitar 3 bulan. NPL pada waktu saya tinggal itu sudah mencapai 11, sudah turun drastis 11. Nah pada saat sudah turun 11, akhirnya ada harus memikirkan perkembangan dari Bank Jombang. Akhirnya berdirilah kantor kas Ngoro yang pertama. Kantor kas Ngoro yang pertama itu saya yang pegang. Dari kas Ngoro itulah mencetuskan kepala kas baru. Karena di situ tempatnya untuk belajar. Kepala kas saya pada waktu itu saya punya tenaga yang lumayan handal ya. Pak Basuni, Bu Eni, Bu Nur Laili. Ini 6 kalau nggak salah ya pada waktu itu. Bu Yani belum masuk pada waktu itu. Udah masuk ya? Masuk. Ya Mengoro ya. Ya. Dari waktu saya di situ 3 bulan, target sudah tercapai 1,2 miliar. Beda dengan sekarang, dulu nawarkan Bank Jombang sulit sama sekali. Orang kita ngomong dari Bank Jombang gitu ya, Bank Jombang tidak. Gak ada yang tahu kelasnya pegawai, kelasnya desa, kepala desa perangkat, tidak ada yang tahu sama sekali dengan Bank Jombang. Maka pada saat itu saya memikir bagaimana cara mengembangkan yang ada di Ngoro ini. Yang di Ngoro itu pada saat itu kita mencoba untuk sertifikat masalah yang dibayar Bank Jombang. Kita melangkah ke sana sedikit-sedikit. Akhirnya banyak orang tahu bahwa Bank Jombang memfasilitasi terkait pembuatan sertifikat. Itu mulai berjalan. Selama 3 bulan saya pindah lagi ke pusat untuk menangani masalah kredit dan NPL. Dengan berjalannya waktu terus berjalan, akhirnya pembukaanlah kantor kas yang ada di Mojoagung, Perak, Ploso, Pejagung. Dari situlah muncul kepala kas baru yang dulunya belajar di Ngoro. Itu sudah berkembang. Pada saat itu akhirnya tambah lagi kepala kas, kantor kas lagi. Seterusnya seperti itu, akhirnya dibentuklah kantor cabang yang ada di Utara Brantas, mencakup 7 unit kerja. Kabu, Ngusian, Tapen, Pelandaan, Tembelang, Megalu. Pada saat itu yang pegang Pak Usman. Yang di pusat, saya dulu pada waktu itu sebagai kabak kredit. Kabak kredit pada waktu itu beda dengan sekarang. Pada waktu itu saya pegang kabak, kasubatnya 2 saya, Pak Basuni sama Pak Kodir. Tapi wilayah yang saya pegang, kantor kas yang ada di selain yang ada di Utara Brantas, tersebelah. Ya mulai Mojoagung, Ngoro, Perak dari 1 ke pusat saya yang pegang dengan kasubat 2.
bersama dengan NPL-nya juga. Nah, dengan perjalanan seperti itu berat juga pada waktu itu. Nah, saat itu saya ditugasi karena dari kebutuhan karyawan kantor kas buka banyak, otomatis butuh karyawan baru. Akhirnya saya ditugasi membuat koperasi bertujuan jaya. Jadi koperasi bertujuan jaya itu akhirnya saya pendirinya, saya yang konsep semua. Akhirnya berjalannya waktu untuk merekrut Anda semua ini. Dulu angkatan pertama pada waktu itu Linda, terus Novi angkatan kedua ya, angkatan kedua. Dulu sekitar Ngorin itu angkatan pertama ya, dua. Linda, ada berapa kemarin? 7 dari awal. Lupa saya. Nah, dulu seperti itu, jadi perjalanannya seperti itu. Pada waktu saya pegang di koperasi sudah berjalan 2 tahun, saya tinggalkan koperasi. Saya konsentrasi di kabarnya, berat saya mikir kredit sama NPL karena saya membawai kantor kas sekitar berapa, mulai Mejagung, sekarang cabang Mejagung, cabang Ngoro dan cabang Perak saya yang pegang sendiri. Jadi kalau OTS tiap hari nggak ada istirahatnya. Satu hari saya harus menghabiskan aplikasi berkas sekitar 3 dan sampai 5 harus habis. Kalau nggak habis ketumpuk yang lainnya. Dan dulu saya dalam penagihan saya punya tim dulu, termasuk Novi itu ya. Novi masuk dalam tim saya dulu. Ada sekitar 6 kayaknya kemarin dulu ya. 6 atau 5 Nov? Ada 6 ya. Ada yang keluar, ada yang terus tereliminasi ya karena fraud juga, ada banyak lah seperti itu. Nah, pada saat itu yang masih jalan sekarang Novi, penagihan, Novi, karena siapa itu? Tidak ada, tinggal kamu tuh aja. Andeka ke generasi, iya. Seniornya ya, Andeka ya. Andeka kalau kamu biar siapa ya? Agung. Kamu terus? Itu nggak ikut kayaknya. Nggak ikut TPS ya dulu ya. Nah, dari semua itu perjalanannya seperti itu TPS dulu ya. Dulu TPS namanya. Yang sekarang sing penagihan Mas Andika sih ya. Dari awal sampai akhir dia padat. Iya. Cik Joko bisa. Berarti cepet kabeh lah. Nah, yang Agung sekarang sudah jadi kasubag semua. Jadi dulu ya memang harus kalau dia posisi masih dalam penagihan, dia tidak akan bisa naik grade. Harus lari ke marketing. Ke marketing baru nanti bisa jadi kepala kas. Harus berani ke sana. Berhubung Mas Andika gak wani tantangan ya. Jadi paling gak tahu oleh-oleh ke Joko terus gitu. Jadi posisi pada saat itu saya sebagai kabak di kantor pusat dengan membawai kantor seperti itu tadi. Akhirnya saya dipindah ke pegang Ploso. Jadi cabut di Ploso selama kisaran 2 tahun membawa di Ploso karena pada saat itu ada lowongan direktur. Saya harus bisa pegang cabut dulu. Nah, saat saya di Ploso, perutan direktur sudah goal dan sudah keluar dari OJK terkait fit and proper testnya sudah lolos. Nah, pada saat itu bupatinya Pak Yono ketangkep dan umurnya fit and proper test itu cuma 3 bulan. Jadi masa vakum ini dari Pak Yazuli tidak berani mengangkat itu karena dia hanya apa ya, PLT. Akhirnya terjadi kekosongan itu. Akhirnya posisi surat
dari OJK fit of proper testnya itu tidak berlaku. Akhirnya timbullah peraturan baru. Nah, seperti itu. Nah, dari posisi saya di Ploso, ya pada saat itu Ploso banyak kekurangan pada saat saya ke sana terkait dengan NPL dan arisan Simarmas dulu ya, Simarmas yang 100 insya Allah. Nah, di 100 insya Allah. Enggak, yang tahap 2 saya pegang sana itu yang 100 itu masih kurang banyak. Akhirnya saya Bu Sumiem dulu gabung dengan saya di Ploso, mengembangkan arisan yang sana. Alhamdulillah pada saat itu arisan terlampaui dan saya masuk ke sana itu NPL di atas 3. Saya masuk ke sana alhamdulillah di bawah 3. Akhirnya saya dipindah ke Ngoro. Dalam perpindahan Ngoro itu ya Pak Afandinya ini ya ben rada greget. Di Ngoro kan dulu kan agak lu biar rada greget. Nah, seperti itu. Saya dikasih tugas seperti itu biar Ngoro agak greget dibandingkan dengan yang lainnya. Ya pada saat saya di Ngoro alhamdulillah masih bisa mencapai Simarmas nomor 1 seluruh cabang. Akhirnya kita mendapatkan apa ya, ribet tapi ribet dibanding gitu loh. Jadi ribet dibanding. Tapi dari ribet dibanding pun kita sudah merasa apa ya, merasa bangga padahal secara letak geografis kita dengan KSU pada waktu itu jauh, area segmen yang kita serang itu jauh. Ploso lingkupnya kecil sekali, Mejagung luas, Ploso luas. Kalau Ngoro tuh segmennya kecil sekali. Sekarang posisi kantor KAS saja yang ada di Mbaren, Mojowarno itu jaraknya sekitar 2 kilo 3 kilo. Jadi rebutan pasarnya kalau sama-sama kantor itu berebutnya sama kantor KASnya itu kecil luasannya. Tapi itu bukan bukan jadi halangan kita terkait dengan target. Alhamdulillah targetnya kita sudah tercapai. Ya pada saat itu sebagai fundingnya kan Erisa tak bilang, Isa kamu harus bisa menggolkan ini. Karena apa? Ini posisinya arisan ini yang pegang itu funding. Kalau arisan Pak ini kamu goal, otomatis nanti ke depan ada ribet sendiri terkait kamu kalau mau masuk ke kasih dana. Itu bagian ada penilaian sendiri. Lah pada saat itu Risa itu tidak mau jadi kasih dana, maunya jadi funding. Dengan beberapa alasan saya buat lamaran yang isinya mau jadi kasih funding tapi pengajuannya di Ngoro. Itu dia baru mau. Akhirnya bikin, dia jadi berhubung jadi kasih dana, ternyata yang lolos cuma Risa tok. Nah kalau kasih dana nanti di Ngoro jelas tidak bisa, yang lain tidak ada kasih dana. Akhirnya masuklah ke KSU di sana. Jadi KSU yang megang kasih dana, yang lain soalnya tidak ada kasih dana. Intinya seperti itulah. Itulah bagian daripada semangat kita ya. Seperti Erisa, dia bersemangat untuk itu, akhirnya juga memenuhi hasilnya juga. Nah, dalam posisi saya dipegang di Ngoro, untuk saat-saat ini ya, saat-saat ini ya mungkin dalam pandemi ini ya, dan sebelumnya pandemi juga ada sedikit penurunan terkait dengan target. Sehingga apa? Sehingga laba kita juga kurang, targetnya kurang
pengurangan target juga karena perpindahan dari kantor kas bimbing ikut ke Perak. Nah, sekarang posisi bimbing ke Perak, kita tinggal beberapa kantor kas ini. Otomatis berat juga karena segmennya kecil. Kita mau nggarap di lingkungannya kecil sekali dan penduduknya juga banyak yang bertani. Tapi itu bukan merupakan jawaban atau halangan ya. Jadi kita harus berpikir kemana kita mencari nasabah. Berarti kalau posisi yang ada di lokasi itu kurang, berarti kita ke lokasi yang lain. Karena apa? Nanti ke depan ini tetap kita akan berperang sesama kantor kas. Nggak tahu kantor kas itu mungkin kalau dalam satu cabang nggak mungkin berperang, mungkin antar cabang kita akan berperang, rebut-rebutan nasabah. Dari nasabah kantor kas sana pindah kantor kas ini, seperti itu kayaknya. Nantinya mungkin sekarang sudah berjalan juga seperti itu, tapi tidak terlalu banyak. Karena apa? Ya itu tadi, segmennya kecil, akhirnya ya seperti itu, royokan kue dari kantor kono dicuwili titik-titiknya. Tapi mending seperti itu daripada nanti nasabah itu keluar dari Bank Jombang. Lebih baik pindah antar kantor, tidak ada masalah, daripada dia diambil ke bank lain. Intinya seperti itu. Dari uraian tadi, mungkin bagi teman-teman ya, karena seperti pejabat yang ada, khususnya yang ada di Ngoro ya, di kantor kas Ngoro seperti Buning, 1 tahun lagi sudah pernah tugas. Bu Yani juga kurang berapa tahun Bu Yani? Masih lama. Bu Yani masih lama ya. Jadi anda inilah sebagai calon yang mengisi kekosongan dari kepala kas yang senior Anda. Nah, kepala kas yang senior ini secara IQ-nya mungkin lebih pintar sampean. Dari dunia digitalnya mahir sampean. Tapi tidak tahu semangatnya masih lebih unggul apa enggak, saya juga itu yang perlu dipertanyakan. Kalau teman-teman senior ini loyalitas dijamin 99% loyalitasnya, karena dia sudah menyadari bahwa dia sudah hidupnya sudah ditumpukan ke Bank Jombang. Karena dia dari ibu pisang senior seperti saya juga di Bank Jombang sudah ada yang 30 tahun bukan ya, 30 tahun bukan waktu yang kecil itu, seumur Anda. Kalau dia tidak loyal tidak mungkin. Jadi kalau masalah loyal tidak bisa diragukan lagi. Nah, yang Anda ini yang generasi muda, saya minta itu keloyalannya tinggi. Karena apa? Nantinya kamu itu yang megang kendali di situ. Kalau posisi Anda semua calon pengendali di situ tidak loyal dengan Bank Jombang, ya kedepannya Bank Jombang jadi apa ini? Karena apa? Ya di punggung sampean semua Bank Jombang ini nantinya yang pegang. Kalau Anda masih dalam posisi nyantai, lo, ya nanti Anda tetap di Bank Jombang, tapi Bank Jombangnya seperti apa? Ya mungkin kalau Anda di posisi sekarang sebagai marketing katanya, ya zona-zona nyaman, dalam artian tanggung jawabnya target gitu toh. Tapi kalau Anda sudah masuk ke kategori pejabat, mikirnya juga sudah double. Ya target WPL, ya masalah kan seperti itu. Jadi Anda yang semua yang ada di sini mempersiapkan itu. Jadi apa ya, jabatan itu harus diraih dengan sungguh-sungguh. Kita harus benar-benar, kalau kita berpikir ya, kalau berpikir kita, makan kita
hidup kita ini sumbernya utama dari Bank Jombang, ya harus kita perjuangkan itu. Kalau sumber kita dari Bank Jombang tapi kita tidak loyal dengan Bank Jombang, berarti kan bahasanya apa ya? Makannya dari Bank Jombang tapi tidak loyal dengan Bank Jombang. Nah itu kan nggak tahu namanya apa, nggak tahu. Nah semua tergantung pada diri Anda masing-masing. Kalau Anda ingin berkarya di Bank Jombang, lakukanlah sepenuh hati. Lakukan sepenuh hati. Bagaimana Bank Jombang ini tetap nanti ke depan tetap jaya, karena nanti kamu juga yang pegang. Kalau Anda posisi sekarang nyantai-nyantai, ya kemungkinan Bank Jombang tidak akan naik, grade-nya malah turun. Kita juga was-was terkait dengan kredit perangkat. Kalau kredit perangkat itu pindah alih, habis kita. Sumber kita makan kita dari sana. Dengan adanya restart seperti ini, kemarin restart itu sudah tidak ada masuk belas laba itu. Dengan kita BD juga tidak ada laba. Berarti kita hanya bisa makan dari di perangkat. Kalau sudah perangkat tidak kita perhatikan, hancur kita. Karena apa? Kita bersaing dengan bank umum juga berat. Itu apa ya, sumber utama yang harus kita jaga. Jadi teman-teman semua, dari pengalaman saya tadi yang saya ceritakan, ambil baiknya. Jadi perjuangan itu sangat berat sekali. Kalau nagih itu teman-teman saya ini kayak Mas Dedi barang ini. Kalau saya dulu nagih, Pak Kodir mungkin masih hidup bisa ditanya. Mungkin Andika juga nagih. Nagih itu tidak kenal jam. Penagihan pulang jam 6 itu bukan penagihan. Saya pulangnya dulu jam 9. Jam 7 masih nagih. Karena kita harus menangani, harus turun targetku. Berarti apa? Orang yang tidak ketemu pada siang hari, kita sore tidak ketemu malam. Ya seperti itu. Penagihan belum tahu gelut sampai nasabah belum jos. Saya dulu kalau nagih sampai seperti itu. Bawa pistol juga pernah. Bagaimana caranya kita selesai? Bawa shotgun. Ya, seperti itu, taktik-taktik seperti itu. Itu taktik keras lah. Mungkin sekarang ya nggak perlu itu. Dulu saya pakai seperti itu, taktik seperti itu. Kita kejar target, NPL harus turun dengan beberapa cara. Nah itulah. Jadi tugas yang diembankan pimpinan kepada kita itu berat, tapi tidak kita buat berat, kita buat semangat. Sehingga dalam tim itu tidak ada rasa apa ya, rasa pegel, rasa anu, tidak ada. Kalau teamworknya ini kuat, ikatan emosionalnya kuat, satu visi satu misi kuat. Jadi masih pulang malam, pulang sore nggak ngeluh. Yang ngeluh yang di rumah, istri yang ngeluh. Kalau kita nggak pulang nggak ada masalah kan. Yang di rumah pasti ngeluh. Tapi bagaimanapun itu tugas. Karena apa? Saya merasa makan saya dari sana. Kalau saya sudah makan saya dari sana, itu saya perjuangkan. Kecuali saya makan saya sumbernya dari sana. Nah, kalau makan yang dari sana, sumber yang dari sana, darah saya mengalir dari bank sana, itu yang harus kita perjuangkan. Biar kita tidak masuk kategori orang munafik. Itulah bagian daripada cerita saya. Mungkin bisa menjadi penyemangat Anda untuk ke depan
karena Bang Jombang juga butuh tenaga Anda, pemikiran Anda, agar nanti lebih sukses Bang Jombang. Intinya terkait dengan beberapa cerita dari karir saya seperti itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sempat beberapa kali main ke Ngoro juga, konsultasi ke Pak Ali. Pak ini piye Pak itu caranya? Terima kasih Pak Ali. Aplaus sekali lagi untuk Pak Ali. Oke teman-teman, sepertinya ini kok sudah pada ngantuk nggih. Oke, mungkin bisa berdiri semuanya dulu. Oke, monggo berdiri. Ayo kita berdiri. Terima kasih. Bang Jombang. Bisa. Bang Jombang. Bisa. Bang Jombang. Harus ngantuk. Kurang keras coba tolong teman-teman, ayo. Jadi tidak dinilai secara angka, kita bisa mengukur seberapa besar penangkapan Anda terkait dengan analisa video ini. Daya tangkap Anda, nalar Anda, hanya mengukur, bukan nilai ya. Jadi nanti dari situ kita bisa lihat kemampuan masing-masing. Kita masuk ke cancel tadi ya. Cancel itu bahasa sederhananya itu menghilangkan sesuatu dalam pikiran kita atau perbuatan yang mengganggu dengan rencana kita, dan itu dilakukan secara istiqomah dan disiplin. Pasti satu contoh, kalau marketing ya, marketing ini nawarkan kredit, otomatis harus sumai ya, sumai apa ya? Guyang-guyu ya, kreatif lah. Nah, kalau marketing punya sifat yang pendiam, maka kalau sahabat kan ya bingung, pedih tak apa seperti itu. Lah sifat itu yang harus kita cancel. Terkadang tidak mudah kita meng-cancel itu, tapi itu harus kita cancel. Agar apa? Agar nanti posisinya apa yang kita tuju tercapai. Mungkin kita praktekkan satu orang belum bisa seperti itu. Akhirnya jadi suatu kebiasaan. Kalau menjadi satu kebiasaan, maka itu nanti menjadi sifat kita. Jadi itulah bagian-bagian yang harus di-cancel dari perkataan atau perbuatan yang bisa mempengaruhi tujuan kita, sifat atau perbuatan. Itu yang harus kita kejar. Itu kuncinya hanya satu, istiqomah dan disiplin. Itu biasanya berperang dengan hati kita. Habis perang, tapi itu harus awal, itu harus itu yang harus di cancel. Apa yang tidak mendukung dengan tujuan kita harus kita cancel. Intinya seperti itu. Nah, dalam isian ini Anda isi sesuai dengan nalar Anda. Sampai di mana Anda menalar itu silakan diisi. Oke ya. Next ke replace. Apa? Karena kalau kita visualkan atau kita buat visual,
gambar atau kata-kata mungkin ditempel di rumah atau di apapun, itu minimal setiap hari kita baca bisa mengingat kita, mindset kita. Karena apa? Cita-cita itu perlu apa ya? Perlu perjuangan yang harus kita ingat. Nah sekarang biasanya teman-teman ini kan afirmasinya kan di status, ya banyak-banyak kan ini buka status ya. Itu kan bagian afirmasi kecil kan ya. Nggak tahu itu cita-cita atau Tuhan atau apa seperti itu. Jadi bahasanya gini, apa yang kita ucap, apa yang kita sampaikan di visual, atau yang kita tuangkan, itu bahasanya itu merupakan doa. Apa yang kita ucap, apa yang kita tulis, walaupun di status atau apapun lah, itu merupakan doa. Nah, jadi posisi afirmasi itu cita-cita yang bisa disimbolkan atau dibentukkan dalam bentuk visual atau kata-kata agar kita bisa mengingat apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu secara sederhananya dari afirmasi. Next. Oke, teman-teman silahkan untuk afirmasi saat ini. Objek yang bisa Anda pikirkan dalam proses menuju kemakmuran itu apa? Bang Jombang. Oke, terima kasih. Untuk saat ini buku tugasnya silahkan ditaruh terlebih dahulu teman-teman. Silahkan ditaruh terlebih dahulu. Silahkan mencari pasangan masing-masing. Taruh sampingnya. Hitam, angkat tangan. Oke, sudah apa masing-masing? Mana yang hijau, mana yang hitam? Sekarang untuk yang saya panggil silahkan angkat tangannya, oke? Hijau, hitam, hitam, hijau. Oke, sekarang silahkan kedua tangannya ditaruh di depan badannya masing-masing. Ini main kecepatan tangan ya. Jadi bukan copet ini ya. Jadi tangannya sekarang dilepas. Taruh di depannya ya. Tangan masing-masing. Nah, kalau saya nanti bilang hijau, berarti hijau yang ditangkap. Yang hitam angkat yang hijau. Yang hijau bisa menghindar. Harus menghindar yang hijau. Harus menghindar. Ini perlu konsentrasi ya. Sekarang tadi yang hitam sebelah kanan, hitam angkat tangan. Hitam angkat tangan. Hitam angkat tangan. Oke, hitam. Hijau angkat tangan. Oke. Begitu disebutkan, maka nanti silakan ditangkap. Oke. Silakan posisi di awal. semuanya punya warna-warna yang berbeda. Dari sini ke sini
ada beberapa warna yang tersimpan di dalam gedung ini. Dari sound system, dari aksesoris atau apapun, ternyata semua itu berwarna hitam. Ternyata seragamnya berwarna merah, tapi di dalamnya tidak. Ayo, naik panggung.